Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sari Dewi, dosen dari Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, khususnya terkait pada mata kuliah Perpajakan Indonesia. Mata kuliah ini dirancang dan diimplementasikan dalam pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment, yang bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, interaktif, dan mampu mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh. Nah, adapun untuk delivery, di sini penyampaian materi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti PPT, kemudian video pembelajaran, modul, serta buku referensi. Materi ini kami unggah pada platform e-learning Universitas Internasional Batam, serta didukung oleh metode daring seperti video conference untuk menjangkau mahasiswa secara real time. Kemudian untuk interaksi antara dosen dan juga mahasiswa difasilitasi melalui diskusi grup, kemudian ada e-learning melalui platform daring seperti WhatsApp, kemudian Line Group, atau melalui MS Team. Selain itu, sistem diskusi secara langsung juga dilakukan melalui video conference untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Kemudian untuk asesmen, penilaian terhadap pemahaman mahasiswa dilakukan melalui berbagai metode seperti pemberian tugas terhadap individu, kemudian kelompok, kemudian ada kuis secara real time di kelas, kemudian dilakukan UTS dan juga UAS. Setiap bentuk asesmen dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam RTS. Nah, di dalam mata kuliah ini, Perpajakan Indonesia, nah mata kuliah ini membahas terkait dengan kewajiban dan juga hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Materi ini mencakup analisis dan juga perhitungan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian biaya materai, juga termasuk prosedur pembayaran, keberatan, banding, pengurangan, pembatalan, dan juga sanksi perpajakan. Selain itu, mahasiswa juga dibimbing di kelas untuk bisa menghitung pajak penghasilan PPh 21 serta bisa untuk menyusun SPT tahunan orang pribadi. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan yang ada di Perpajakan Indonesia ini di capaian pembelajaran 5 dan 6 CPL 5 itu terkait dengan accounting problem solving, di mana di sini sebagai dasar seorang calon sarjana akuntansi untuk mendapatkan ilmu perpajakannya. Kemudian di CPL ke-6 sebagai konsentrasi di bidang accounting, ini di bidang perpajakan yang nantinya akan berkelanjutan pada mata kuliah perpajakan korporasi, manajemen perpajakan, akuntansi perpajakan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK di sini ada 3 CPMK, yang mana mahasiswa di sini mampu mengaplikasikan konsep dan kebijakan perpajakan di Indonesia. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis perhitungan PBB dan BPHTB dan juga bea materai. CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat serta menganalisis pelaporan SPT orang pribadi. Nah, adapun sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, sub CPMK menjelaskan prosedur pendaftaran NPWP, kewajiban administrasi perpajakan. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mengidentifikasi apa saja hak wajib pajak, pembetulan SPT, kemudian ketika melakukan banding, keberatan, dan juga peninjauan kembali. Kemudian dilanjutkan sub CPMK ketiga, yang mana menjelaskan prosedur pemeriksaan pajak, bagaimana hak wajib pajak selama dilakukan pemeriksaan. Sub CPMK keempat, menghitung besaran PBB dari setiap sektor. Kemudian sub CPMK yang kelima, menghitung
BPHTB terhadap transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. CPMK yang keenam yang mana menganalisis objek bea materai serta saat terutang sanksi jika ada pelanggaran. Sub CPMK yang ketujuh mengidentifikasi subjek pajak, objek pajak dan juga tarif perhitungan PPh 21. Sub CPMK yang ke-8 menghitung PPh 21 terhadap karyawan, kemudian karyawan tidak tetap, karyawan tetap, dan juga wajib pajak luar negeri. Sub CPMK yang ke-9 yaitu mahasiswa dapat mengisi SPT PPh orang pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, adapun tahapan materi pembelajaran perpajakan Indonesia ini ada 9 tahap. Nah, yang pertama yang mana pengenalan administrasi perpajakan, kemudian tahapan berikutnya hak wajib pajak, tahapan yang ketiga pemeriksaan pajak, keempat pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, kemudian tahapan yang kelima terhadap BPHTB, kemudian tahapan yang keenam bea materai, tahapan yang ketujuh terkait dengan konsep dasar dari pajak penghasilan. Tahapan ke-8 yaitu terkait dengan perhitungan PPh. Tahapan yang ke-9 terkait dengan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini interaction di sini kita menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning yang mana mendorong keaktifan mahasiswa melalui diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian proses perkuliahan dirancang secara interaktif, holistik, integratif, konseptual, kemudian kolaboratif sehingga mampu menghubungkan teori dengan praktek dan mendukung pencapaian kompetensi secara optimal. Metode pembelajaran di sini kita meliputi diskusi kelompok, studi kasus di dalam kelas dan juga pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Nah, pendekatan ini efektif untuk mengasah kemampuan analistik, pemecahan masalah, kerjasama tim, serta mendorong mahasiswa menerapkan teori konteks praktis dan juga berpikir secara kritis terhadap isu perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana interaksi di kelas antara dosen dan mahasiswa. Nah, interaksi di sini dilakukan melalui e-learning, kemudian Microsoft Teams, kemudian melalui WhatsApp group, kemudian pendekatan ini diharapkan mendukung 5 prinsip student center learning, yaitu mendorong pembelajaran aktif, menempatkan dosen sebagai fasilitator, kemudian mendukung pemikiran kritis, memberi tanggung jawab belajar pada mahasiswa, serta menggunakan penilaian untuk memotivasi dan memberikan arahan praktis yang di depan. Kemudian terkait dengan asesmen, pada awal perkuliahan dosen menyampaikan sistem dan juga bobot penilaian yang akan dilakukan selama semester berjalan pada RPS mata kuliah perpajakan Indonesia. Nah, penilaian ini dirancang dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan untuk memastikan ketercapaian pembelajaran. Aspek yang dinilai juga mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. Komponen ini terdiri dari tugas, kuis, UTS, proyek, kemudian UAS, di mana nilai akhir ini diperoleh dari akumulasi dari seluruh komponen tersebut. Terima kasih, selamat siang. Saya Sari Dewi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Internasional Batam. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, di sini kita akan mulai untuk materi perpajakan ya. Sini kita akan mulai dulu terkait dengan dasar dari perpajakan. Hukum pajak itu apa saja ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Teman-teman bisa lihat terkait dengan pajak. Nah, pajak itu ada yang tahu nggak apa? Pendapatan negara. Ada yang sudah bayar pajak? Belum? Sudah.
Yang sudah siapa? Boleh angkat tangan? Jangan malu-malu, boleh? Boleh? Oke. Ada 2 di depan, ada lagi. Sudah bayar pajak? Belum bekerja ya? Oke. Seberapa perlu sih kita bayar pajak? Tadi kan temennya udah bilang ya, terkait dengan pajak itu sendiri. Nah, terkait dengan pajak itu sendiri merupakan pendapatan negara ya. Nah, pendapatan negara itu sebagian besar dari pajak. Di tahun 2024 itu sekitar 82% itu pendapatan dari pajak. Selain pajak apa aja? Ada yang coba jawab? Sumber daya alam, badan usaha milik negara, apa? Layanan umum. Oke. Kemudian, nah ini ya terkait dengan sumber-sumber penerimaan negara tadi. Di sini yang paling besar penerimaannya itu adalah pajak. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam kita itu di Indonesia cukup banyak ya. Ada yang bisa sebutkan salah satu sumber daya alam di Indonesia? Apa? Nikel. Apalagi? Minyak. Apalagi? Batu bara. Ada lagi? Apa? Boksit. Oke. Nah, tetapi apa yang kita punya ya, sumber daya alam itu sebenarnya kan kita mengeruk ya dari dalam tanah ya. Kita tidak bisa mengandalkan itu terus-menerus. Oke, tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya mungkin masih aman. Ya, tetapi kita tidak tahu generasi berikutnya, anak cucu kalian, anak cucu kami juga nanti akan seperti apa, ya. Nah, jadi kita bisa berkontribusi terkait dengan pajak, ya. Nah, pajak di sini bagi teman-teman yang sudah bekerja, dia akan menyumbangkan besaran pajak dari penghasilannya. Nah, misalnya teman-teman membayar pajak dalam 1 tahun. Kalau kita kan pajak 1 tahun itu dari pemberi kerja ya teman-teman ya. Misalnya kalian bayar 1 tahun itu 1 juta ya sebagai orang pribadi. Kemana sih arahnya? Uang itu larinya kemana? Ya, nah larinya itu dari pendapatan negara masuk ke kas negara, kemudian nanti akan masuk ke sebagai fasilitas umum. Kalian menikmati untuk layanan kesehatan, ya ada yang pakai BPJS, ada ya. Nah BPJS di sini kan sebagian ada yang disubsidi ya dari pemerintah. Nah kemudian ada juga terkait dengan fasilitas umum. Untuk jembatan, jalan ya. Sekarang itu kan antar kota di Sumatera sendiri sudah ada tol kan, tidak hanya di Jawa. Dan itu kita bisa merasakan fasilitasnya. Bu, gimana? Saya kan bayar tol. Itu kan sebagai retribusi ya yang harus kita keluarkan untuk mendukung infrastruktur yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya terkait dengan sumber pembiayaan negara. Ya, kita tahu bahwa uang yang masuk sebagai penerimaan negara itu harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkannya tadi untuk fasilitas umum tadi juga ya. Tetapi selain dari itu ada yang namanya anggaran pemerintah ya. Baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga kita ada yang namanya pinjaman ya. Pinjaman itu baik dari dalam dan juga luar negeri ya. Kemudian sumber daya alam yang kita keruk itu kita jual ya. Nah kemudian pajak sebagai penerimaan, kemudian kita bayar hutang ke luar negeri ya, kemudian kita bayar hutang dalam negeri. Nah kalian pernah dengar tidak ada yang namanya obligasi? Obligasi negara, yang mana kita beli surat hutang negara ya, nanti negara akan bayar ke kita dan itu ada jatuh temponya. Ada yang pernah beli? Namanya itu SBR atau SBN
ya. Nah, teman-teman bisa nanti searching apa itu SBN, apa itu SBR. Nah, kalian bisa beli, dia biasanya jatuh tempohnya itu 3 atau 5 tahun, nanti bisa kalian cairkan ya. Oke, kemudian retribusi. Nah, retribusi ini dia dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan. Misalnya, pembayaran mendapat kontra prestasi langsung dari negara. Contohnya di sini dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ya, terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Di sini pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemda. Itu sebagai misalnya jasa umum, jasa usaha, atau perizinan. Kalian kalau mau mendirikan usaha harus ada perizinan ya. Mau membuat bangunan harus ada perizinan ya. Oke. Oke, di sini ada hukum pajak menurut dari Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro. Nah, dia menyatakan bahwa hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah, dia sebagai pemungut pajak, dan juga rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya terkait dengan pajak. Pajak itu yang memungut pajak siapa? Yang memungut pajak? Ada yang tahu? Pemerintah. Kalau misalnya kita sebagai pekerja, yang memungut pajak itu siapa? Perusahaan ya. Betul. Di sini kita lihat peralihan kekayaan dari orang ataupun badan kepada pemerintah. Yang memungut itu berdasarkan dengan kekuatan undang-undang sehingga dapat dipaksakan. Ya, karena ada undang-undang jadi bersifat paksa atau wajib ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya terkait dengan falsafah pajak, baik itu secara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 45 sudah diatur ya. Kalau di luar negeri itu ada di Inggris, ada di USA, terkait dengan taxation without representation is robbery. Di sini dia bilang, nah di mana pajak ini dipungut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari perwakilan rakyat, DPR ya kalau di kita ya. Oke, nah di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada budgeter, reguleran, kemudian stabilitas, kemudian redistribusi pendapatan. Misalnya di sini terkait dengan budgeter. Pajak itu diharapkan memiliki fungsi yang sangat vital untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Ya, di sini mungkin kalau kita di Batam itu fasilitasnya sudah cukup memadai ya, terkait dengan infrastruktur, sudah ada jembatan, kemudian jalannya juga sudah lebar semua. Tetapi di wilayah-wilayah pedalaman, di pulau, mungkin mereka memerlukan ya, terkait dengan fasilitas sekolah, pembuatan jalan, pembuatan jembatan. Kemudian fungsi reguleran di sini sebagai pengatur dengan cara memberikan tarif tinggi terhadap barang mewah, ya. Jadi nanti ada terkait dengan fungsi stabilitas ya. Nah, di sini untuk regulerannya itu barang-barang mewah itu dikenakan tarif lebih tinggi dari barang yang biasa di pasaran ya, yang biasa kita beli. Biasanya itu terkait dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari ya, yang tidak akan sama tarifnya dengan barang mewah. Kemudian fungsi redistribusi pendapatan. Ini sebagai alat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan, misalnya dari pemberian subsidi. Sekarang itu ada yang namanya apa? Program Pak Prabowo
makan gizi gratis. Itu programnya ya. Ini salah satu subsidi dari pemerintah. Kemudian ada dana BOS, kemudian subsidi BPJS ya. Kemudian sempat PLN memberikan subsidi juga ya. Tapi di Batam tidak berlaku sayangnya. Yang ada 50% potongan selama 3 bulan ya waktu itu. Tapi kita di Batam nggak dapat. Kita di Batam pakainya apa? Bukan PLN tapi Bright ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan pendekatan pajak. Pendekatan pajak di sini ada dari segi ekonomi, pembangunan, penerapan praktis dan juga hukum ya. Nah, secara ekonomis itu dia terkait dengan nilai dan juga dampak kepada masyarakat ya. Kemudian kalau segi pembangunan, dampak manfaat pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Dari segi praktisnya itu dikenakan siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besaran dan bagaimana cara menghitungnya ya. Tetapi kita pajak sekarang sudah menerapkan self assessment ya, dimana kita menghitung sendiri pajaknya, kemudian kita juga melaporkan sendiri dan kita juga bisa diberikan kesempatan untuk membuat pembetulan ya. Oke, secara hukum sudah diatur hak dan kewajiban wajib pajaknya. Oke, nah di sini ada hukum pajak. Hukum pajak di sini mengatur mengenai subjek pajak, objek pajaknya, kemudian apa hak dan kewajiban dari wajib pajak. Kemudian akan timbul dan hapus terkait dengan utang pajak ya, penagihan pajak dan juga keberatan atas utang pajak. Nah, subjek pajak ini sendiri bahwa kita sebagai orang pribadi yang tinggal di Indonesia ya, kita yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dari jangka waktu 12 bulan. Itu berarti orang luar negeri yang tinggal di Indonesia ya. Kalau kita kan emang asli Indonesia ya. Oke, nah ini adalah subjek pajak ya. Atau misalnya badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak. Kalau dia subjek pajak luar negeri ya, tadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, kemudian orang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari ya. Ini subjek pajak luar negeri. Oke. Kemudian misalnya kalau badan dia menjalankan usaha untuk kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ya, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada juga tidak termasuk dari subjek pajak. Misalnya Badan Perwakilan Negara Asing, kan ada kan? Badan Perwakilan Negara Asing, sama sepertinya kita ada KBBRI yang di negara-negara tertentu kita pasti ada perwakilan ya. Ini tidak termasuk sebagai subjek pajak. Kemudian pejabat-pejabat perwakilan diplomat atau konsulat atau pejabat lainnya yang mereka misalnya dalam perjalanan ya, atau dalam tugas ke luar negeri, atau mereka juga yang tugas ke Indonesia, itu bukan sebagai subjek pajak. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kemudian unit tertentu dari badan pemerintah ya. Nah, di sini subjek pajak manakah dari kedua orang ini? Duta Besar Singapura tinggal di Indonesia,
Kemudian ada lagi instruktur bahasa Inggris warga negara Amerika tinggal di Indonesia. Ada yang mau coba jawab? Clue-nya adalah kalau pejabat perwakilan negara asing di Indonesia itu sebagai subjek pajak atau bukan? Bukan, berarti dia subjek pajak? Tidak termasuk. Tidak. Oke, kalau misalnya instruktur bahasa Inggris warga negara Amerika tinggal di Indonesia, masuk subjek pajak atau tidak? Masuk ya. Oke. Nah, di sini ada kedudukan hukum perpajakan di Indonesia, baik itu dari segi perdata maupun hukum publik ya. Nah, di mana hukum publik itu dilakukan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Kemudian kalau hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antara hubungan hukum antara perorangan ya di dalam masyarakat. Misalnya kita ada surat perjanjian ya, itu masuk kategorinya. Oke, di sini ada jenis hukum pajak material, kemudian hukum pajak formal. Oke, untuk material itu yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan atau perbuatan maupun peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Kalau dia pajak formal, dia memuat peraturan mengenai tata cara ya hukum pajak dari pajak material menjadi kenyataan, di mana hukum ini memuat cara-cara pendaftaran dari bagaimana kita mendaftarkan diri sebagai NPWP, bagaimana kita mendaftarkan sebagai kalau di perusahaan atau badan itu dia sebagai PKP ya. Kemudian oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Kalau tidak ada, saya akan kasih pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya kita akan mereview dari yang tadi udah kita bahas. Oke. Nah, pertanyaan pertama, pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara tersebut. Yang pertama ada retribusi, kemudian pajak pusat, pajak daerah, kemudian bea masuk, kemudian iuran. Apa? Ada yang coba mau jawab? Ada? Jawabannya A, retribusi. Oke. Jawaban pertama untuk pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa itu adalah retribusi. Kemudian soal yang kedua, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean ya, dan pemungutan bea masuk disebut kepabean ya. Oke, berarti sudah siap untuk UTS. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan termasuk sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama pajak, kemudian kekayaan alam, kemudian bea dan cukai, kemudian yang D proyek, yang kelima iuran. Apa? Kecuali ya. Benar? Atau D? Oke. Benar? Yakin? Oke, untuk yang kecuali dari sumber penerimaan negara benar proyek ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jangan lupa ya, setiap apa yang kita kontribusikan untuk negara itu adalah awal yang baik untuk masa yang akan datang. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.
Siap.